Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible School Friday Juli 14, 2023. Kali ini kita akan membahas mengenai Jesus being in the form of God to be equal with God. Nah, pernyataan ini kita temukannya di Filipi 2 ayat 6. Dan dari mana kita tahu itu berbicara mengenai Yesus? Dari kata who. Di ayat itu bilang who, dan kita bisa tahu ini Jesus dari ayat sebelumnya, yaitu di ayat 5 yang last mentionnya bilang Jesus Christ. Artinya ketika kita ke ayat 6 dan lihat kata who, itu sedang berbicara mengenai Yesus. Yesus ini adalah being in the form of God, dan dia to be equal with God. Jadi formnya itulah yang membuat Tuhan Yesus equal with God. Sehingga kalau nggak equal, artinya Tuhan Yesus punya form bukanlah form of God. Tapi kita tahu ayatnya nggak bilang seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kita mau fokus di kata formnya. Kata form ini kita pun lihat di Filipi 2 ayat 7. Tapi bedanya, walaupun sama-sama berbicara mengenai form, yang di ayat 7 ini bilangnya form of a servant, lawannya God. Karena kalau servant itu kan hamba. Sedangkan kalau God itu artinya tuannya dong. Nah, jadi God itu tuan, dan kalau lawannya tuan adalah hamba atau servant. Tapi kita nggak mau terlalu mendalam di situ, yang kita mau cari tahu kata formnya. Arti daripada kata form ialah morphe atau morph atau bentuk atau shape or nature. Tapi yang kita mau tekankan, yang kita mau fokuskan di bentuknya. Nah, jadi pengertian form itu bentuk. Oke, di mana ayat yang bilang bentuk? Kita perginya ke Kejadian 2 ayat 7. Di situ dibilang and the Lord God formed man. Nah, bukankah kata form ini yang kita cari dan kita temukannya di Kejadian 2 ayat 7? Tapi kalau form yang di 2 ayat 7 ini past tense-nya, lampaunya. Oke, kita cuma mau lihat sekilas-sekilas dulu ya. Setelah itu kita lihat equal with God. Nah, di mana ayat yang berbicara mengenai equal with God? Kita ke Yesaya 14 ayat 14. Di ayat itu berbicara mengenai Lucifer yang menjadi setan, dan setan ini mau menjadi equal like God. Dan kalau bilang equal like God, itu kita ingatnya di Yeskiel 28 ayat 2. Tapi kita cuman ingat ayatnya aja, nggak mau ke ayatnya ya. Lihat masing-masing. Nah, jadi kita lihat di ayat ini setan mau equal with God. Tapi di Filipi 2 ayat 6 kita lihat Tuhan Yesus yang equal with God. Nah, artinya setan cemburunya itu terhadap Kristus. Karena Tuhan Yesus equal with God. Kok dia enggak dan dia mau untuk be like the Most High? Dan kalau bicara be like the Most High, itu kata lainnya to be equal with God. Nah, kita harus ingat kalau Tuhan Yesus itu to be equal with God karena dia being in the form of God. Dan setan mau to be equal with God. Artinya setan mau menjadi sama yang form of God juga, yaitu Tuhan Yesus. Dan kalau di situ kita bisa lihat, oh, setan ini cemburu terhadap Kristus. Dan karena kecemburuannya terhadap Kristus, itulah yang membuat setan dibuang dari surga bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang kita tahu sepertiga kan. Nah, dengan dibuangnya sepertiga beserta setan ini, si 2/3 malaikat yang masih tinggal di surga, mereka nggak ngerti apa sih yang terjadi gitu, sehingga setan dibuang dari surga. Nah, kita tahu jawaban yang bisa sampai tercabut ke akar-akarnya, akan simpatisannya mereka terjawab di saat Yesus mati di kayu salib, yaitu di Revelation 12 ayat 10. Tapi jawaban yang Tuhan berikan pada awal sekali untuk atas ketidakmengertiannya mereka, Tuhan kasih jawabannya di Genesis 2 ayat 7, yang mana di saat manusia diciptakan di bumi ini.
Nah, jadi Tuhan Yesus yang form man ini. Dan kalau bilang form itu artinya membentuk seperti vas bunga yang dibuat dari tanah liat. Jadi form man itu artinya menjadikan bentuk yang diinginkan oleh yang membentuk. Sesuatu yang dibentuk ini nggak ada sebelumnya. Nah, itulah pengertian form, dibentuk. Nah, sebelum kejadian 2 ayat 7 ini terjadi, kita lihat dulu apa yang terjadi sebelumnya. Kita ke kejadian 1 ayat 26. Di situ God bilang, nah God ini adalah Bapa. Jadi Bapa bilang, mari kami make. Nah, kalau bilang make itu sama dengan form man. Jadi boleh dikatakan Bapa bilang kepada anaknya, mari kita form man in our image. Jadi boleh dikatakan yang diciptakan ini image-nya sama dengan penciptanya. Dan our image ini, si yang diciptakan ini itu terdiri dari male and female. Itu kita bisa lihatnya di kejadian 1 ayat 27. Jadi male and female kan itu terdiri dari 2 oknum toh. Artinya our image ini jumlahnya 2 oknum. Nah, kalau image-nya itu 2 oknum, bisa nggak yang menciptakan itu lebih dari 2 oknum? Misalnya sebuah kaca. Kalau yang berdiri di depan kaca itu 2 oknum, bisa nggak yang di kacanya itu 3 oknum? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau misalnya di kaca bilang 2 oknum, kacanya ditampakkan 2 oknum, bisa nggak yang aslinya itu lebih dari 2 oknum, 3 oknum? Tentu saja jawabannya tidak. Artinya kalau di depan kaca 2, maka di kacanya akan memantulkan 2 juga. Nah, jadi yang berdiri di kaca itu sama dengan penciptanya. Sedangkan yang di kacanya itu adalah ini male and female. Jadi kalau misalnya yang berdiri di kaca itu penciptanya 2, artinya yang dipantulkan pun 2 juga di kaca toh. Sebagaimana kenyataannya our image-nya male and female. Artinya yang menciptakan cuman 2 oknum. Tapi General Conference Advent bilang ada 3 yang menciptakan, lalu image-nya 2. Itu namanya bukanlah image, itu out of image. Karena yang image itu 2. Kenapa? Karena satu ngomong ke yang satu, itu pencipta toh. Dan satu ngomong satu ini mengomongkan tentang bagaimana mau menciptakan image-nya, yang mana image-nya 2, yaitu male and female. Jadi kalau image-nya 2, enggak heran yang menciptakan 2 juga. Oke? Jadi mari kita lihat alur ceritanya kembali. Jadi di surga ada kontroversi, yang mana kontroversinya ini setan cemburu terhadap Kristus. Lalu karena kecemburuannya itu terhadap Kristus, setan dibuang dari surga. Dan waktu setan dibuang dari surga, si 2/3 malaikat ini tidak mengerti alasan mengapa setan dibuang bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi boleh dikatakan banyak malaikat belum terjawab mengenai Kristusnya ini, dan kontroversi setan dan 1/3 malaikat yang cemburu ini kan. Terus bagaimana bisa menjawabnya? Jawabannya ialah let us make man in our image. Jadi jawaban daripada pertanyaan si 2/3 ini yang belum ngerti mengenai kejadian ini, jawabannya itu adalah kejadian 1 ayat 26. Sehingga dengan jawaban ini si 2/3 malaikat nggak bingung-bingung lagi gitu. Jadi bagaimana let us make man in our image ini menjadi jawaban atas ketidakmengertian 2/3 malaikat ini mengenai Kristus? Ya, karena in our image kan itu bicara male and female, dan female-nya itu adalah Hawa. Dan ingat, male and female ini adalah our image, image-nya pencipta. Nah, jadi kalau bicara mengenai Hawa itu sama dengan bicara mengenai Tuhan Yesus. Nah,
Hawa itu berdasarkan Kejadian 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23, Hawa itu diciptakannya dari tulang rusuk. Jadi Hawa itu beda dengan Adam. Kalau Adam kan dibentuk dari tanah, toh. Sedangkan kalau Hawa diambil dulu tulang rusuknya Adam, terus dibentuk jadi Hawa. Itu bedanya. Dan kalau bilang tulang rusuknya Adam, itu kan berada di bagian dada. Jadi boleh dikatakan Hawa itu keluar dari dadanya Adam, atau tulang rusuknya Adam dirobek dari dadanya Adam sehingga jadilah Hawa. Nah, karena Hawa ini adalah image-nya pencipta, artinya ini berlaku untuk si anaknya Bapa, yang mana berdasarkan RH Julis 9/1895 paragraf 13 dikatakan anak itu keluar dari dadanya Bapa, atau anak itu kayak dirobek dari dadanya Bapa atau busemnya Bapa. Dan kita tahu Hawa itu dibentuknya dari tulang rusuknya Adam. Nah, kalau misalnya tulang rusuknya itu kita cek, DNA-nya itu pasti sama dengan Adam. Nah, tulang rusuk itu kan diambilnya dari Adam. Hingga karena DNA-nya itu sama dengan Adam, artinya formnya Hawa sama, gak ada bedanya dengan Adam. Nah, begitu juga berlaku untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu keluar dari dadanya Bapa, busemnya Bapa, artinya DNA-nya Tuhan Yesus sama dengan Bapanya. Dan kalau DNA-nya Bapa itu God, artinya anaknya pun juga God. Sebagaimana semuanya Bapa, itu pun juga adalah semuanya anak. Cuman bedanya Bapanya lebih tua dari anaknya. Jadi boleh dikatakan Tuhan Yesus itu 100% the Word was God. Atau Tuhan Yesus boleh dikatakan ada after his kind-nya Bapa. Karena contoh, sebuah manggis gak bisa yang ditanam benihnya manggis terus yang keluar buahnya bukan manggis. Tentu saja namanya Tuhan Yesus itu keluar dari Bapa, dan Bapa itu DNA-nya God, artinya Tuhan Yesus pun God. Bedanya apa? Bedanya Bapanya itu adalah sumbernya, sedangkan anak itu terima dari Bapa. Sehingga kalau bicara God the Father, cuman ada satu, yaitu the only true God, John 17 ayat 3. Tapi kalau cuman bicara God-nya aja, itu dua-duanya adalah God. Jadi Tuhan Yesus itu God, kalau ditanya God itu apanya. Tapi kalau Tuhan Yesus bukan God, itu bicara siapanya. Dan siapanya itu adalah His Father yang ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Mari kita telusuri lebih lanjut di John 1 ayat 1. Jadi the word was with God. Kata with ini berbicara tentang siapa, yaitu kamu dengan siapa? Ya, jawabannya saya dengan God. Dan God ini yang dibicarakan siapanya itu adalah my Father yang di 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi I was with my Father and my Father is God. Walaupun saya juga God, karena saya adalah the Son of God yang dibegotten dari Bapa. Jadi kalau bicara apa itu bicara mengenai DNA. Sehingga semua yang membuat God itu adalah God adalah DNA-nya. Dan DNA ini dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus adalah God. Karena Tuhan Yesus memiliki apanya, yaitu DNA-nya untuk dia bisa dibilang God. Dan apanya itu, DNA-nya itu Tuhan Yesus terimanya dari His Father yang adalah God. Inilah summary morning worship kita. To God be the glory. Tuhan memberkati semuanya.